rendah ya. Bahkan kan ada penelitian kemarin Iya, dari IQ sempat ya. viral kan terkait Iya. IQ gitu, bahwasannya IQ-nya orang Indo tuh Rendah. hampir setara dengan simpanse Bang. Iya, yo. Enggak, Baik, jadi baik. Kalau biasanya acara tuh baik. itu kalau yang formal. Ya. Oh, itu formal. Nggak Kita kan dibuka. iya, kita kan up formal. Iya. Jadinya gimana dong? Jadinya gini dong. Jadi berantakan. gitu ya. Jadi gue beberapa hari ini gigi gue tuh ngalamin kayak ngilu gitu cuy. Ini. Sakit gigi. Cedera. Cedera Nah, gigi. terus ada beberapa orang tuh yang bilang lu jarang mandi pagi. Tapi bukan satu orang yang bilang. Menurut Karena lu masuk gak sih gitu? Gue kadang-kadang iya kagak lah, nggak ada hubungannya. Tapi kalau sikat gigi mungkin. Tapi kalau mandi kayaknya nggak nyambung. enggak nyambung. Apa coy. mandi apa sambil sikat gigi, apa mandi dulu habis itu sikat gigi? Apa sikat dulu gigi dulu baru mandi? Sikat gigi pakai sampo. Pakai sampo. Enggak, kalau kata orang-orang itu jadi karena pengaruh panas dalam. Katanya gitu ya kan. Terus sebenarnya gue dibilang percaya nggak percaya, tapi yang ngomong banyak gitu, termasuk mak gue. Iya. Lu jarang mandi pagi lu katanya. So tau lu mak. Emak diluluhin. Tapi Betawi mah gitu ya. Kalau enggak sebenarnya bisa ditanya ke ini Bang. Apa Dokter Tirta kan dia punya series kayak sesi tanya jawab. Emang iya. Nah, itu tanya Tapi sama kan antum dia bukan gitu. dokter gigi. Dia nggak apa-apa, dia Bisa ngejawab aja pokoknya kali ya. bisa ya. Mas, Ntar gua ngejawab udah- sesuatu itu Jangan, mitos nggak atau cocok, fakta. Bang. Mau gitu. spesialis gigi juga nggak cocok dia mah. Dokter hewan. Waduh. Iya, gigi dinosaurus ya. Enggak, gue udah ke dokter tuh ya kan. Gue udah ngantri lama. Set, nyampe dokter, ya gue mau curhat lagi gitu. Iya. Dok, Karena periksa sakit, ini dia sakit gitu ya apa kan. dicurhat. Enggak pengen ya kan, maksud gua kan biar ini coy, biar selesai gitu. Karena Iya. sakit gigi itu parah bener asli. Katanya Iya, memang. lebih baik sakit Hati. hati daripada sakit gigi. Enggak, kalau Kagak, gua dua-duanya memang enak. sakit gigi gua. Jadi begitu gua sampai dokter, oh ya udah, dia dikasih obat. Anjir, kesel banget gua dalam hati ya. Begitu dong jawaban dia coy. Gimana? Ya udah ntar dikasih obat. Udah selesai. Jadi ngantri gua lama ya kan, nunggu apa segala macam, daftar. Jawabannya gitu doang. Emang Ya udah. expect lu emang mau diapain Bang? Oh iya Pak, ini ya nih gini gitu lah ya kan, ada penanganan secara. Oh iya, jadi gua Ada kan perhatian khusus. Iya, ya. pengen curhat gua Iya. ceritanya gitu. Jadi ya kan. gimana Dok, Mas? gigi saya Apa sakit yang dirasa banget, berapa gitu ya. hari Mas? Apa Iya. keluhannya Mas? Iya Gitu ya. benar. Gitu Anak ya? berapa gitu. Ya. Cuman akhirnya udahlah, bajigur. Nggak nyampe di ronsen kan tapi. Ya maksudnya pengen gua kan benar-benar diperiksa gitu. Iya, kan. takutnya ada Mangap saraf, gitu saraf ya kan. radang saraf kan. Iya, Bisa ini benar-benar jadi. diperiksa juga enggak on gitu. Jadi cuman kenapa Mas? Dulu Bla, 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 BPJS bla, nggak? bla. Iya dong. Ah, iya, ya wajar penanganannya lambat. BPJS. Ya wajar penanganan lambat. Terus gue dipecat dari seorang muda. Jadi ya kayak semacam apa ya? Ya gue nggak tahu ya apa dia serius apa enggak gitu ya kan dengan sebuah amanah yang udah dikasih sama dia gitu ya kan. Apalagi ada sumpahnya kan dokter. Ada Ada sumpahnya sumpahnya, ya kan. dokter. Ada lagunya itu. Pramuka ya disumpah. Apalagi dokter. Iya lagi. Tapi lu siapa? Coba kenalan dulu sama teman-teman. Iya, bener. Biar teman-teman Iya paham. men, kita so asik sendiri jadi. Iya makanya. Coba kenalan dulu. Oke, jadi gua Syafiq gitu ya. Oh Wah. ini nih. Waduh. Dokter Syafiq. Antum menghidupkan sunnah. Ngeri juga. Bener. Suluh. Enggak, gua enggak kayak gitu. Oh enggak. Oke, gua Syafiq, bocah masih mahasiswa ya. Woi, Maba semester 7. Maba. mahasiswa Mabala. abadi. Mahasiswa abadi. Mahasiswa apa? Mabala makanya mahasiswa ngebala. Jangan gitu, Bang. Gitu Omongan doa, gua Oh, pengen iya, lulus bener. tepat waktu. Iya amin. Semoga Ya mudah-mudahan dimudahkan Iya. lah ya. Dimudahkan. jelek banget doanya. Semoga dimudahkan. Urusannya. Ya gitulah kurang lebih. Kuliah di Kuliah sekarang salah satu universitas swasta ya. Unpam. Ya. Iya. Jurusan apa? Jurusannya akuntansi. Umum banget. Ya, iya. Enggak wah lah. Audit. Justru itu yang kepake di dunia kapitalis, Bang. Iya sih. Nah, pasarnya jelas gitu, Bang. Beda dengan teman-teman saya yang anak-anak UIN itu pasarnya tidak jelas. Iya. Oh, pasarnya tetap ekonomi. Nyebut brand. Nyebut brand. Gua. Oh, nih.
Mic-nya Oke, deketin. sorry. Kasih nama dong, siapa Iya. mic-nya yang deketin gitu ya kan. Deketin. Jadi sebelum kita lanjut nih, di luar gue mau say hello dulu nih buat Bang Rama ya kan. Iya. Kalau lu nonton Suara Muda dari awal nih, lu pasti kenal dia. Ada ya, lagi ada. Oh iya, itu udah dinamain. Mic deketin, Syapik. Oh, Pik, deketin iya. Pik. Siap. Jadi Telan udah telan. ya, Bang Rama ini Kopok salah sekali. satu founder ya, kan. Jadi waktu itu Suara Muda masih kecil, masih segini nih dia. Ya kan. Zaman Covid ya waktu itu ya. Sebelum Covid ya. Sebelum Covid, ya. Pokoknya kalau nonton di awal tuh yang gemoy-gemoy lah ya kan dia. Iya. Itu Yang namanya disematkan Bang kalau Rama. nggak salah ya. Iya, Di- benar. Ngeselin dah orangnya. Kangen kan berarti. Iya, dikit. Namanya kan kita pribadi bersaudara ya, ya kan. Iya. Berukhuwah kalau bahasa keren. Berarti di kesempatan boleh lah ya. Ya, Duduk gua di pengen sini. dia jadi narsum malah ya. Iya. Ini orang bekas host jadi narsum ya. Iya. Selama ini kemana aja ngapain aja dia. Iya, jadi dia tersesat di lautan. Iya. Yang luas. Apalagi dia apa lautnya di pagar sekarang kan. Ke daratnya agak susah juga. Tapi Udah udah dicabut. Sebagian. Lagi proses kan. Iya. Lagi proses. Satu-satu bang. Ya berarti Satu-satu. kedepannya bisa kali. Iya mungkin. Udah jangan lama. Senengan dia diomongin. Iya. Gitu aja. Nah, jadi memang kan itu tadi yang gue bilang terkait kelalaian Amanah lah ya. Amanah. Mm-mm. Ya kelalaian terhadap amanah gitu ya kan. Iya. Nah, memang kan salah satu yang sekarang jadi viral juga ya. Iya. Banyak siswa yang gagal Iya. ikut UMPTN. Kalau zaman gua. Di sekarang Kalau SNBP. sekarang namanya SNBP. SNBP Iya. ya. Iya. Apa itu? ceritanya? Gua tahu melempar ke gua. Ada narsum kita tanya narsum. Tanya singkatan Iya, dong. Apa tuh bang? SNBP. Saluran Seleksi. seleksi nasional. Berdasarkan pendidikan. Dan penilaian. Seleksi nilai berdasarkan Seleksi prestasi. nilai. Oh iya prestasi. Jadi itu jalur-jalur Nah, dia rapot kadang-kadang lah. mereka itu suka ngerubah-rubah Iya, ya ngerubah-rubah kan? istilahnya. Tapi Padahal penting itu nggak aja. Nggak penting menurut gua. Enggak, itu biar kelihatan ada kerjanya bang, ada perubahan. Oh, gitu. Padahal Padahal mah masih singkatannya gitu aja. Itu aja sama ya. Teknisnya sama gitu. Yang berubah Bisa namanya sampai doang. lalai gitu ya. Nah, sampai Kan- terjadi demo dan bukan di satu sekolah ini, ya kan, Oh, gitu banyak ya. sekolah gitu ya kan. Artinya kelalaian ini sebenarnya faktornya apa sih? Nah, ini terakhir nih Bang, gimana Bang menurut? Itu kok terakhir. Kok langsung terakhir sih. Kita baru mulai udah langsung terakhir. Gimana Ya, bang? Gimana menurut lo? Gimana? Bang Berarti Dengan Ya, kasus jadi yang kalau- lagi ya. rame viral ini gitu. SNBP. Jadi sebenarnya ini tuh Kurang terkait dekat lo SNBP. mic-nya, ntar domain lagi. Iya lah Gang Mak. Nah, Cek. Nah. masuk. Jadi sebenarnya ini kan kalau di istilahnya kan berarti human error gitu ya Bang Ya, Human sebenarnya. error. Jadi kalau yang di viral kemarin tuh di SMK banyak, Berapa ya? banyak itu banyak. di beberapa daerah Iya, emang yang di ada. Medan, di Pontianak. Ya kalau saya tuh ngelihat yang viral tuh yang wakil kepala sekolahnya itu yang Oh, sampai di Kepsek. demo, wakil Kepseknya Iya. di demo gitu kan sampai Nangis-nangis. siswanya itu ya iya pokoknya ada Kepala sekolahnya. sampai klarifikasi. Drama, Iya, drama, ada dramanya, drama. dramanya main keren lah gitu. Ada drama ya. Memohon maaf gitu ya. Ya sebenarnya kan ini suatu hal yang bisa diantisipasi gitu sebenarnya kan di awal gitu. Diantisipasi ya kan. Maksudnya apalagi ini agenda yang sebenarnya agenda yang cukup penting menurut Dan rutin gua gitu setiap ya. tahun. Dan rutin tiap tahun tuh Iya. ada gitu Bang. Harusnya ya pihak sekolah itu udah mengantisipasi itu gitu. Cuma ya lagi-lagi mungkin karena emang hari ini ya jangankan di tataran yang Pendidikan. kecil-kecil pendidikan sekolah gitu ya. Kita ngelihat tataran yang besar juga hari ini kan di negara kita hari ini ya kurang lebih Hari seperti Kamis. itu juga Ah, gitu ya. Hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Jadi nggak bener lah ya lagi. Ya, jadi Iya, human ini- error lah ya. Enggak maksudnya sebenarnya kalau lu bilang human error. Human error. Tapi kan sebenarnya basicnya tuh kasusnya tuh kalau misalnya kita berbicara yang cuma by case gitu ya Bang ya, Yep. hari ini itu bisa disebutnya human error gitu. Cuma kan yang lebih sebenarnya yang jadi ngeselin itu adalah ketika emang yang pertama itu agenda tahunan sekolah gitu kan. Iya. Nah, Yang terus harusnya yang, enggak. yang harusnya itu udah diantisipasi tadi Iya. gitu. Terus yang kedua sebenarnya
SNBP ini buat sekolah juga itu jadi suatu hal yang lumayan cukup penting lah Bang, karena buat siswa ya. Iya, buat sekolahnya juga. Karena itu Oh. jadi sebuah apa ya? Jadi sebuah prestasi sendiri buat sekolah ketika bisa masukin siswanya itu lewat jalur SNBP gitu. Karena dianggapnya ini sekolah berprestasi, Yap. sekolah ini sekolah favorit gitu. Iya, iya. Jadi dia bisa ngasih jalur yang cukup besar Iya. persenannya untuk masuk ke Universitas negeri gitu. Siswa-siswa yang unggul ya. Iya, biasanya Iya kan sih. sekolah kalau dulu tuh kan kalau zaman gue ya Bang, dulu waktu masih ada zaman sekolah favorit sama enggak favorit iya, gitu. iya, Itu biasanya iya, kan iya. sekolah favorit itu kan biasanya kuota SNBP-nya tuh lebih gede, banyak. tinggi gitu Bang. Dibanding sekolah yang Iya. umum ya, itu yang enggak Kan favorit. kalau ya. kalau kayak gitu kan akhirnya yang dirugikan sebenarnya balik lagi sekolah-sekolah juga. Iya. Sekolah juga rugi gitu. Apalagi kan. nih viral gitu kan. Jadi kan waduh bahaya juga Gila ya. Tapi Iya. kelalaiannya lucu aja sih. Lucu. Bener gak sih? Bener. Kayak gara-gara Apa ya, ini komedi. kan, Puncak komedi. konten. Iya. Jorok lo ngomong. ngejar apa namanya kayak lagi rame sekarang kan bikin konten-konten gitu Oh, kan. FB Pro Iya gitu ya, gitu. TikTok Pro ya. Jangan-jangan sengaja Instagram lagi. Pro. Jangan-jangan sengaja lagi biar viral. Iya benar. Bisa demi jadi ya. konten. Masuk konten orang gitu. Pikiran yang bagi situ ya. Gua enggak loh. Gak ini canda. Tapi kalau lu bilang tadi kan di ini ranah yang kecil ya gitu, dan tadi lu bilang juga Sampai ke banyak luas. ya Iya. gitu. Artinya kalau lu bilang tadi case-nya adalah human error, kok bisa semasif ini? Gitu Iya, loh. basic sebenarnya tadi basic awalnya itu kan human error. Cuma kan ternyata setelah ditelusuri ternyata nggak sedikit. Nah itu ya kan. Jadi ini apa ini kalau bukan human error gitu ya kan? Apakah sistem error? Ya kan jadi 404 not found. Gitu. Waduh. Iya. Kayak yang kemarin tuh Cortex. Blueprint. Blueprint. Blue film. Waduh. Blue film. Ya sebenarnya kalau ditarik ke belakang lagi kan ternyata banyak terjadi kan nggak cuma di satu sekolahan doang gitu ya. Ternyata banyak sekolah-sekolah lain juga yang seperti itu. Artinya kan di situ bisa ditarik kesimpulan. Emang secara kasus tuh kan kalau kita ngelihatnya kasus-kasus per kasus gitu ya, itu kan kasus-kasus yang emang terjadi karena human error tadi Yap. gitu kan. Cuma kan ketika terjadinya dalam skala besar gitu Nah. ternyata banyak sekolah yang sama seperti itu juga. Berarti kan ini jadi tanda tanya sebenarnya kok kenapa gitu Ya, kan. itu bisa. Kenapa ini sekolah iya. Apa menurut lo? Saya juga- Jangan tanya lagi. Saya juga bingung ini coba Oh, bisa. Kalau satu mungkin bisa mewajarkan ya. Ya. Kelalaian oke Ya. gitu kan. Cuman kalau beberapa gitu kan banyak lah kasarnya. Kok bisa gitu ya. Kalau aneh jawabnya kayak presiden dulu gimana? Coba nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tanya saya Lu belum tanya saya. Tanya saya. Kenapa ya? Gue jadi bingung, anjay. Iya. Kita nyari bersama-sama buat PR ya. Ke sekolah ya buat PR. Sebenarnya gimana ya? Apa jangan-jangan karena kemarin tuh jangan-jangan pendidikan udah bukan aspek yang Penting. prioritas lagi, jadi prioritas pendukung di apalagi di kepemimpinan yang baru ini kan yang sekarang. Pendidikan sama kesehatan tuh kan masuk ke bukan prioritas utama tapi prioritas pendukung gitu. Oh. Meskipun ada berita terbarunya tuh kan sama Sri Mulyani dibantah juga gitu kan, ternyata ya sebenarnya ini semuanya sama-sama penting gitu. Iya, Cuma iya, ya iya. Mana yang skala cuma yang prioritas, ya tetap aja itu tetap meskipun Sri Mulyani membantah seperti itu kan, tapi nggak bisa dipungkiri juga bahwasanya Iya. hari ini yang membebani APBN itu kan pendidikan ya, dan ya kesehatan. itu prioritas yang Nggak program-program jelas, ya. yang Oh. gitu yang di prioritas utama itu Iya. ada makan bergizi Iya, stunting gratis, itu, iya. swasembada pangan Iya. itu sama yang cek kesehatan itu kan nominal-nominal cukup besar lah ya, iya memakan anggaran APBN itu ya. cukup besar memakan APBN. Ya memang baik lagi sih kalau tadi kita runut ke kasus gua lah yang kecilan gitu ya. Sakit gigi. Iya, ya kan. Maksudnya kadang-kadang kan orang tuh punya ekspektasi yang Tinggi. kayak tadi lah ya kan. Gua udah kan orang lu bayangin dah ya kan. Dia mungkin ya kalau dalam pikiran gua gitu ya kan. Artinya sebelum ada kelalaian ini, si siswa itu udah prepare dengan sedemikian rupa, coy. Iya. Apalagi jalur prestasi itu kan lewat rapot. Rapotnya disiapinnya dari Nah, kelas dari kelas 10 1. ya, kelas 1. Iya, kelas 10 ya anjir, gua lupa. kelas 1 SMA. Iya. Kelas 10. Ya itu gitu ya, punya prepare yang lumayan gitu ya kan, dengan harapan yang Dengan cukup harapan, tinggi iya, gitu ya benar. kan, ekspektasi yang wow lah gitu Iya. ya kan.
Iya Belum lama yang kayak men, gini ya 3 kan. tahun ya Buset kan. deh. Gimana nggak punya harapan Makanya. yang begitu tinggi kan? Sedih 3 banget kan tahun gitu ya kan. nih. Artinya apa ya? Kalau gue lihat itu kan kayak yang tadi gue bilang loh, kayak menyepelekan apa amanah yang sudah diberikan kepada beliau gitu ya kan. Jadi ya mungkin sebenarnya kalau tadi human error oke lah gitu, tapi artinya ada faktor-faktor lain kali Iya, ya kan, kayak misalnya yang apa mendukung. sebenarnya nih orang nih ya bukan passionnya di situ gitu ya Iya. kan, atau misalnya dia ya ternyata dia cuman tukang batu gitu, lu suruh ngajar gitu ya kan. Iya Kagak kan? ini konten kreator dia. Lu suruh ngajar ya. Ngejar viral. Disuruh jadi wakil kepala sekolah ya wajar dia nggak ngurusin sekolah yang Nah, apa namanya jadi jabatan buat dia gitu kan. Benar, Iya, benar. gitu. Ya udah ngonten aja gitu. Ini bikin ini baru. Teori baru. ya kalau lu bilang tadi ya dengan apa masifnya kasus-kasus yang seperti ini Iya. gitu ya kan, itu memang kayak jadi tanda tanya besar lah buat Iya. buat kita lah ya, atau buat gua gitu misalnya sebagai rakyat Konoha. Rata. Ronco ya. Memang agak pusing sih. Apalagi kan misalnya kalau kita lihat itu satu ini nih, satu ibaratnya satu departemen lah ya kan, departemen pendidikan. Belum lagi yang kayak kemarin kan, kayak HGB. Kan HGB laut ada HGB-nya coy. Iya. Gitu ya kan. Terus Laut bangun. nggak ada bangunannya, ada HGB-nya. makanya terus kemarin sempet juga ngalamin gua ngantri gas sebelum gua Oh, berangkat iya. kerja coy. Sampai gua baru pertama kali ya ngerasain tuh yang namanya mesen kopi nggak ada mas. Kirain nggak ada kopinya. Nggak ada nggak ada susah mas. Oh iya lupa. Kacau juga. Parah banget tuh ya kan. Terus Iya. yang kasus-kasus bunuh diri karena pinjol, Iya. karena judol gitu ya kan. Artinya apa ya? Maksud gua kayak celah-celah untuk terjadi sesuatu yang merugikan masyarakat Iya. itu sangat terbuka lebar. Terbuka dan banyak- bener-bener gampang banget sih. Iya, Cepet gitu ya kan, gitu. bener. Reaksinya cepet banget. Dan kebanyakan juga jadi pejabat-pejabat yang berwenang atau itu tadi yang gue bilang ya kan, orang-orang yang ditaruh di tempatnya untuk Iya. menjalankan amanah itu gitu ya kan, itu responnya itu setelah viral. Iya, secara viral. Ya kan, rame. Ibaratnya Iya. sekarang no viral no justice. Iya, Iya, iya. itu mah kayak Bener banget yang gitu ya kan. ada sih tindakan. Gimana menurut lu? Jangan tahu-tahu mulu aja. Iya. Ngomong ini ya kan. Lu lah ngomong lah. Jadi gimana menurut lu? Coba. Iya, dengan kondisi sekarang lah, Iya ya kan. Apa-apa kudu viral dulu. Ya, gitu. atau Sebenarnya yang tadi gini, ya, Baru ada amanah-amanah. amanah dijalanin gitu. Sebenarnya kan kita kalau misalkan kita mau berbicara idealnya dulu ya maksudnya. Iya. Kita berbicara ideal kita sebagai seorang muslim gitu ya Bang, yang Ah. harusnya Oh, lu kita muslim basic. nggak? Waduh, Emang tampil-tampil Hindu gitu. Kagak kan ya? Nah, ini mah. maksudnya gini Bang. India. Karena Indonesia kan balik lagi Indonesia tuh negara Mayoritas. mayoritas muslim. Iya, benar. Gitu. Iya, terbesar. Terbesar. Enggak sekarang nomor 2 kalah sama Ya kan Pakistan. gue bilang terbesar Iya. di Indonesia. Iya, iya. Terbesar di Indonesia. Enggak ada bandingannya, Bang. Enggak ada perbandingannya. Gimana Ya, gimana? jadi sebagai seorang muslim. ya, Ideal sebagai negara muslim gitu ya, yang mayoritas penduduknya juga adalah menganut agama Islam gitu kan. Sebenarnya di Islam itu kan kita nabi itu mencontohkan ada beberapa sifat nabi yang sebenarnya ini harus bukan harus sih, dianjurkan untuk diikuti oleh kita Iya, gitu sebagai apa ya, sebagai umatnya gitu kan. Misalnya Ada istrinya 4 ya. ada fatonah, Oh. ada tabligh gitu kan. Salah satunya adalah amanah gitu kan iya. gitu. Nah, cuma berbanding terbalik ketika kita dihadapkan dengan kenyataan di hari ini ya, di mana kita hidup di alam sekuler, Bang, sekulerisme gitu. Sekuler. Sekulerisme itu kan pemisahan antara agama dan Oh, kehidupan gitu, Bang. iya, Jadi iya, iya. ya udah, ketika lu lagi bermasyarakat, ketika lu lagi di pasar, ketika lu lagi di sekolah, ketika lu lagi pokoknya bukan di tempat ibadah, udah lu nggak usah bawa agama lah. Nggak usah bawa agama. Udah lu kalau mau ngomongin agama, lu ngomonginnya Di masjid. di masjid aja udah, di Iya. masjid, di gereja, di mana lagi, di wihara gitu kan. Lu nggak usah ngomongin itu di tempat-tempat umum selain itu gitu. Iya. Di podcast ini Iya, di podcast. Enggak boleh, enggak boleh. jangan ngomongin agama, Bang. Enggak boleh. Enggak, tadi kalau gue pikir sekuler. Oh, telepon sekuler ya. Itu seluler. Ngeri Iya, kepleset takutnya teman-teman ada yang enggak tahu ya Iya. kan. Kirain Sekuler. telepon Sekulerisme.
sekularisme gitu. Itu pemisahan antara agama dan kehidupan gitu ya. Iya, iya. Jadi mungkin akhirnya, tadi gue bilang efeknya jadi karena sekularisme ini akhirnya orang-orang itu ketika dia memimpin gitu ya. Jadi kan apalagi ternyata ketika pakai nyolek jadi rekan gua gue udah punya bini Pik. Ini jangan lagi mengintimidasi. iya terus ya apalagi kan hari ini juga di negara Konoha ini gitu ya, kita juga kan mengenal yang namanya terkait dengan politik balas budi gitu kan. Oh iya ya, dengan gemuknya ini ya apa lu gua kasih lu balikin ke gua apa. Iya, apa yang mesti jadi, lo kasih. Jadi nggak heran ketika ternyata kursi-kursi jabatan-jabatan yang seharusnya itu diisi oleh orang-orang yang kompeten gitu, orang-orang yang amanah gitu kan. Akhirnya diisi oleh orang-orang yang bahkan untuk ngurusin SN BP yang rutin tiap tahun aja dia nggak mampu itu gitu kan. Sekecilnya sekecil. Itu kalau seringan-ringannya ya. Itu udah ringan banget gitu loh. Maksudnya itu kegiatan rutin gitu yang itu repeatable gitu ya, berulang-ulang gitu. Tapi kok bisa-bisanya kelewat. Nah, ini ternyata ada lingkup yang lebih besar lagi, ternyata ya bukan, sebenarnya masalahnya bukan di situ doang gitu. Tapi hari ini hampir di seluruh aspek segala bidang gitu, pendidikan, kesehatan, ya semua itu terjadi gitu. Orang-orang yang sebenarnya nggak layak untuk bisa menempati posisi itu, dia dikasih kesempatan. Iya. Kalau yang lucu malah saya kemarin ini Bang, yang terkait gas, kelangkaan gas gitu kan. Ini kan ada statement dari Pak Bahlil. Pak Bahlil. Iya. Bahlul. Waduh. Ini aman ya ngomong. Aman. Enggak pulang-pulang tiba-tiba. Enggak diburumin. Dia tuh malah kan langka nih guys ya gitu. Ya solusinya dia apa? Ya ini salahnya masyarakat sendiri karena belanja gasnya terlalu banyak, jadi kurang-kurangin lah belanja beli gasnya gitu. Itu nggak nyambung ya statement begitu sama dia tuh. Artinya kan maksudnya bukannya pemerintah, maksudnya penguasa yang artinya dalam sini di dalam artian ini kan maksudnya pemerintah atau pejabat penguasa yang memiliki segala sumber daya gitu yang dimiliki untuk mengurus sebuah negara gitu, yang harusnya dia bisa memenuhi kebutuhan menjamin masyarakatnya gitu. Tapi malah dia menyalahkan rakyatnya gitu Bang. Itu gimana ceritanya? Katanya kita negara demokrasi yang kedaulatan di tangan rakyat gitu Bang. Ya, rakyat nggak ada apa-apanya kan. Ini gue kalau menganalogikan tuh kayak lu datang kondangan belakangan gitu ya kan, nggak kebagian apa-apa. Terus tuan rumahnya bilang ya soal sendiri lu datang belakangan. Anjir gue udah diundang ya. Padahal kita ngamput juga. Lah kita bayar pajak. Iya kita ngamput juga gitu. Kita disalahin begitu. Bisa-bisanya yang disalahin malah kan nggak lucu gitu kan ini. Lucu lah malah. Ya maksudnya lucu sih orang yang lucu gini kalau perhatiin yang kemarin nih. Ini menteri ngambil keputusan kemudian ada statement. Ya kan? Rame lah masyarakat kesulitan gas sampai ada yang meninggal. Iya kan? Iya benar. Ya kan? Di Pamulang itu di sini. Iya, Pamulang. Oke, ada sekali ngantri dia, capek ngantri jauh jalan terus ngantri meninggal dia kan. Terus ada statement baru dari presiden. Coba. Kayak nggak nyambung. Menteri ngeluarin statement terus tiba-tiba presiden ngeluarin statement juga. Statementnya apa? Statementnya apa tuh? Ya maksudnya ya jangan dipersulit ini urusan masyarakat gitu. Gas itu jangan dipersulit belinya gitu ya kan. Udah boleh ngecer lagi. Udah boleh ngecer lagi. Ya kan sama kayak dulu begitu juga ya kan. Menterinya bikin apa, presidennya yang nggak boleh gitu gitu. Seolah-olah pahlawan ya. I'm the hero. Padahal mah tetap aja sama aja. Bakalnya begitu-gitu lagi. Enggak, berarti kan ini jadi pertanyaan juga dong harusnya ya kan. Ini menteri ngambil keputusan tanpa sepengetahuan Pak Presiden. Iya. Kalau dia artinya kan keputusan menteri ini dianulir oleh presiden. Iya. Ya kan? Berarti kan lah ini sebelum bikin keputusan menteri dia izin apa kagak sama presiden gitu ya kan. Kan notabene-nya menteri ini pembantu presiden. Kalau gimana izinnya dia? Justru ada pernyataan dari Pak Bahlil, yaudah jalanin dulu. Nanti saya sambil mikirin nih gimana nih. Aneh lagi. Kan sebenarnya dari situ kan sebenarnya kita bisa ngelihat gitu. Ngejalanin dulu dia. Maksudnya gitu. Seenggak kompeten itu gitu loh. Maksudnya hari ini orang-orang yang mengisi jabatan-jabatan tadi gitu ya.
Bahkan jangan ngebicarain amanah dulu deh, ngebicarain dia kompeten atau Iya. enggak dulu. Oh iya benar. Itu aja dia. Jadi rakyat milih itu lihat dulu nih kompetensinya nih. Ya. Dia jual kopinya nih. Gitu. Kalau jual enggak, kopi dia jangan. di pertanian. Gitu. Pertanian kebun-kebun kopi. Iya. Biar maju itu kopi Indonesia. Nah, Soalnya itu. ada kemarin gue nonton salah satu podcast gitu ya. Podcastnya Project Malaka Ferdi Irwandi gitu, Ferdi Irwandi. Dia kan bikin podcast tuh baru berapa hari yang lalu itu terbit. Gue nonton pas baru banget itu upload gitu ya. Jadi ternyata ada isu juga bahwa kopi di Indonesia juga bakal ini bang, bakal bisa jadi tahun 2000 berapa gitu itu bakal jadi komoditas langka lagi gitu kayak dulu zaman VOC bang. Karena Bakal diekspor. karena perubahan iklim cuaca gitu ya di dunia hari ini ya udah mulai apa ya ibaratnya jelas. sama kopi ini nih ya udah mulai akhirnya produksi kopi ini tiap tahunnya turun terus gitu. Kita akhirnya ini nanti Wah, nggak bisa, gawat Bang, ini. buatin yang kayak ginian Bang. Iya. Jadi barang langka. Bisa Bang. sih tapi mahal. Kelasnya naik lah ya. Iya. Kopi naik kelas. Ya, itu tadi ya. Kalau apa lo bilang karena pemisahannya itu amanah lah ya. Tapi ya sebenarnya kalau dibilang amanah itu kan ya agak sulit kalau memang ketemunya politik balas budi tadi. Iya. Gitu ya kan. Gimana lo mau amanah gitu ya kan. Sedangkan di satu sisi Tersandra istilahnya. iya, Iya. rasa amanah lu tersandra gitu ya kan. Dan lu pun untuk menentukan pos-pos itu ya jadinya nggak amanah ya kan. Karena apa? Karena gua kayaknya harus naruh piring di sini. Nah, tapi ternyata piring ini dulu bekas gua pakai ya kan. Jadi gua taruh dekat gua dah gitu ya kan. Jadi tempat-tempat orang yang harusnya itu benar-benar pas ya karena tadi ya karena ada jasa balas budi jadinya nggak kompeten gitu ya kan. Ya memang sedih lah jadinya ngelihatnya kalau kayak gini. Miris, kan. miris. Miris Iya, banget. bukan Karena yang dikorbanin siapa coy? Iya. Dia, bukan. Kalau Kita kalau yang mau bayar nyalahin, pajak. nyalahin rakyat aja kan bener gitu. Ngapain lu milih dia gitu kan? Akhirnya begitu lagi ya. Iya, main salah-salahan nggak ada udahnya gitu. Yaudah, akhirnya kan nyalainnya siapa gitu. Siapa yang paling salah gitu, udah main salah-salahan. Iya, bukan dicari solusi yang Iya, nggak kelar gitu. Ini rakyat ini susah. Ini rakyat ini susah. Gimana pemerintah itu dipilih rakyat supaya menyelesaikan kesusahan masyarakat. Iya, betul. Gitu. Nah, memang kan kalau balas budi tadi gue juga sempat ngeliat kasus yang kemarin lah ya kan. Kalau dibilang balas budi itu terkait pemberian izin tambang ke ormas Islam. Ormas keagamaan ya kalau nggak salah. Iya, yang tambang Itu kan. yang masih dulu, tambang. yang dulu. Iya, Iya, iya. Cuman kan sampai sekarang masih berjalan itu ya kan. Ya walaupun gua nggak tahu ya. Kok bisa ya? Ya itu tadi dari balas budi gitu ya Iya. kan. Yang efeknya tapi lu sempat merhatiin nggak kasus ini? Sempet ngikutin. Nah. Kalau yang sekarang kan yang terbaru bukan ormas lagi, Tapi kampus. oh iya. Oh, kampus. Kampus juga mau Kampus. diberikan. Tapi Iya. udah belum? Rencananya sih, Oh, gue baru belum ngikutin wacana lagi. mungkin ya. Kemarin sempat ada rencana kampus juga mau dikasih buat dapat izin tambang lagi. Soalnya kan nggak bisa dipungkiri akhirnya kan kampus juga dia apa ya, subsidi pendidikan dari pemerintah itu kan hari ini kecil gitu. Bahkan hari ini kampus ada istilahnya itu ada PTNBH gitu. Jadi itu tuh kampus tuh di apa ya diminta untuk ya udah mandiri aja lu. Iya. Lu cari buat operasional kampus lu, buat segala macam kebutuhan kampus lu, lu cari uang sendiri gitu. Jadi mandiri banget ya. Makanya Wajar sebenarnya ya. gimana ya? Kalau tadi kata Bang Kiki gitu ya. Kalau misalkan hari ini ketika pemimpinnya yang memimpin gitu ya, dia adalah orang-orang yang nggak kompeten, nggak bertanggung jawab, nggak amanah gitu. Itu disalahkannya karena kita hari negara demokrasi, disalahinnya ke rakyat gitu. Sebenarnya nggak salah juga statement seperti itu gitu bang. Karena hari ini kan emang ya bisa dibilang hari ini Indonesia tuh termasuk negara yang taraf berpikirnya rendah ya. bahkan kan ada penelitian kemarin Iya, dari IQ sempat ya. viral kan terkait Iya. IQ gitu bahwasannya IQ-nya orang Indo tuh Rendah. hampir setara dengan simpanse bang. Antum bayangin gitu bang. Orang Indo. Emang rendah juga minat bacanya juga rendah banget minat Jadi kan bacanya. artinya di sini kan ada PR besar gitu bang. Gimana kenapa semua ini bisa terjadi kan sebenarnya karena hari ini sosial kontrolnya masyarakat gitu ya terhadap pemerintahan hari ini gitu. Itu tuh juga jadi suatu hal yang sebenarnya perlu di garis bawahi gitu Yep. bang.
Karena yang nggak bisa kita pungkiri itu gitu, bahwasanya hari ini masyarakat masih berpikirnya yang penting gua Makan. masih bisa makan, Iya. gua masih bisa ini, Iya. dia nggak Hidup mikirnya ya. nggak mikir panjang Iya, gitu. betul. Kayak kemarin terkait, meskipun ya kemarin ya terkait PPN 12% aja kan itu rame juga sebenarnya. Kan ada yang bilang PPN bakal naik, sebenarnya tetap naik PPN Iya. 12% gitu kan. Iya. Walaupun ada statement ya kan. Iya. Iya wajar lah ada drama-drama sedikit Iya. ya. Gitu. Biasa Ya kan itu. sebenarnya gas ini kan yang kemarin rame itu kan emang mau dicabut wacananya kan, yang subsidi, makanya disuruh ke gas yang pink itu. Oh iya. Emang hal banget itu. Iya. Gope. Kalau yang coy. pink berapa sih? Gope Ini sama soal- tabungnya itu. Oh itu gope. Iya, itu juga gue tahu dari teman gue. Iya. Tapi kalau isi ulang doang berapa tuh? Ya mungkin sekitar 100 atau 200 ya. Berapa? 200. 200. Iya. Gila ya. Gila. Gila. Subsidi. Ya gue mau nggak mampu lah anjir. Iya, yang ngomongnya mau sono lah, ngomong sama saya. Gue nggak mampu. Ya, lu jadi Iya, ya gila kan sekarang dong. premium enggak ada. Iya. Pertalit Bentar lagi hilang ini kayak. Bentar lagi mau nggak kayaknya ada. hilang Iya, kan. iya. Kurang. Iya. Ya, wajar kalau di kampus juga disuruh mandiri. Iya, benar. Ini negara gimana dimaksudin ya? Kalau mandiri udah nggak bisa, pemerintah menguasai itu nggak usah. Gitu. lu komentar aja lu ya kan ada tuh. Iya benar benar. Lu kalau misalkan nggak mau ini, ya udah angkat kaki negara. aja Iya. dari Indonesia. Pindah di Indonesia, ongkosin. Iya kan, ongkosin. Lu bilang ya lu ingetin ya, gue kalau bisa gue mau tinggal di bulan. Iya. Bukan di Mars lagi. Orang bumi jahat-jahat. Gue berteman sama alien aja. Kan parah ya. Iya Jadi iya. sedemikian apa ya, sedemikian banyak lah permasalahan yang ada. Itu yang kesorot, yang viral, yang dipublish. Benar. Belum yang jauh, yang di pedalaman segala macem. Cuma di situ doang. Jadi negara Negara tidak seperti- berperan seperti seperti seharusnya. seharusnya. Oke, makasih Bang Pami. Iya. Gimana tuh Bang, menurut lo? Nah, memang- Kata-kata yang tadi iya, itu, iya. dalam juga itu. Negara tidak berperan seperti seharusnya gitu. Iya betul. Sebenarnya iya benar. Hari ini kan sebenarnya negara itu kan ada untuk memenuhi segala jenis kebutuhan Oligarki. rakyatnya Oh, dong. iya. Oligarki gitu. Pengusaha. Ya mungkin itu hari ini gitu ya. Tapi kan idealnya tuh negara ada ya untuk mengurusi rakyat gitu kan. Iya. Bahkan kan ada gue pernah diskusi gitu ya sama salah satu senior gue gitu ya di kampus. Jadi bahwa ada kontribusi, sebenarnya kontribusi terbesarnya rakyat kepada negara itu sebenarnya bukan bayar pajak, Bang. Jadi Kan dari kemarin tuh waktu PPN naik 12% kan sempat rame ada yang Rame. ini udah kontribusi rakyat. Ya lu ketika lu ngaku sebagai rakyat, ya lu punya kewajiban lu bayar pajak gitu. Wajib pajak. Iya, pokoknya lu wajib. Anjir, Pokoknya pajak itu sholat, wajib. ya. Padahal sebenarnya enggak. Padahal kalau kita ngelihat kontribusi terbesarnya rakyat gitu ya kepada sebuah negara itu adalah ketika rakyat itu mengakui bahwasannya dia adalah bagian Warga daripada negara itu. Dia siap buat bela negara. ibaratnya gitu. Jadi kayak pengakuan terhadap negara itu sebenarnya adalah kontribusi terbesarnya rakyat Rakyat. gitu. Pengakuan terhadap negara, pengakuan terhadap pemimpin gitu, Iya. penguasa gitu. Karena karena penguasa itu pemimpin ketika dia udah memimpin, ketika dia sudah mendapat pengakuan dari rakyatnya, dia bebas untuk mengatur segala sumber daya yang sudah ada gitu, Bang. Termasuk manusianya. Iya, termasuk manusianya Iya, gitu. sumber daya manusia itu ya. Makanya sebenarnya terlalu sempit ketika hari ini Konoha gitu ya. Negara kita itu cuma fokus di kewajiban rakyatnya doang tanpa memikirin terkait kewajibannya Sebagai- negara gitu. Karena ini kan negara cuma minta coba kewajiban lu bayar pajak, Iya. bayar pajak Iya. gitu. Tapi dia nggak melakukan kewajibannya sebagai Sebagai negara gitu ya. Mengurusi Dari diambil urusan dari rakyatnya. kasus-kasus yang dari tadi udah kita bahas aja kan Iya. itu sebenarnya bisa. Jelas Oh, banget. jelas ya. banget gitu Bahwa, maksudnya. Hari ini tuh negara tidak dia hadir. Iya. cuma mintain haknya doang, tapi dia nggak jalanin kewajibannya negara gitu sebagai. Nah, kalau tadi lu bilang sebagai lu muslim gitu ya kan, pandangan lu sebagai negara ini ya artinya pandangan lu sebagai muslim, negara ini harusnya seperti apa? Selain yang tadi ya gitu ya kan, idealnya seperti apa sih harusnya? Bingung ya. Selain yang tadi yang mana nih? Iya, maksudnya yang tadi bilang negara ini harus hadir.
saat rakyat itu menuntut haknya. Mm. Lu bilang kan gitu. Nah, sebenarnya ya peran negara yang lu mengerti ini tadi lu bilang sebagai muslim itu harusnya seperti apa gitu ya kan. Idealnya negara ini mau gimana sih menurut lu gitu dah gitu aja gampangnya. Jadi ini kita berbicara konsep ini yang gue pelajarin maksudnya karena gue orang Islam gitu ya bang. Iya benar. Yang gue percaya adalah konsep-konsep Islam bang. Iya. Jadi kalau berbicara secara konsep Islam gitu ya, sebenarnya kan peran negara itu sebenarnya seenggak-enggaknya negara itu dia harus bisa menjamin 3 kebutuhan dasar dari rakyatnya. Apa aja itu? Yang pertama ada kesehatan, pendidikan, sama keamanan. 3 tuh ya. 3 hal itu. Kesempurnaan enggak? udah kaya. Apa tadi Kesehatan, pendidikan dan sama keamanan. Sebenarnya itu 3 hal dasar gitu ya, yang harus dipenuhi sama negara gitu, biar rakyatnya ini bisa maju lah istilahnya. Gitu. Oke, Indonesia nih. Pertama, kesehatan gratis. Gigi lu sakit tadi lu. Iya, ya gratis. Tapi. Kesehatan hari ini tadi dia cerita pakai BPJS kan Iya, soalnya. Lu kan salah kaprah coy. Jadi kesehatan ini gratis. Yang bayar itu kesakitan. Nah, iya coy, lu rumah sakit berbayar. Iya benar. Kalau sehat gratis lah. Siap, Pajak siap, makanya. Wajib pajak. Terus pendidikan gratis. Nah, ini pendidikan. Kalau di rumah. Iya, kalau nggak sekolah. Iya. Tapi tetap bayar homeschooling kan. Paling ya nggak sekolah ya. Pendidikan pun katanya kan gratis dari sampai SD sampai SMA gitu. Cuma kan wajib ya, belajar. Wajar. 9 tahun. 12 tahun sekarang memang. Sekarang 12 tahun. Sampai SMA lah ya dan sederajat gitu. Cuma kan hari ini yang jadi fokusnya masyarakat itu kan ketika kenapa sih hari ini kok bisa banyak menjamur sekolah-sekolah swasta di negeri kita gitu. Karena kan hari ini sebenarnya karena bentuk kepercayaan rakyat terhadap sekolah-sekolah negeri itu kurang. Karena dianggap itu sekolah negeri itu kurang bisa untuk membuat siswanya itu menjadi unggul lah ya. Iya. Atau menjadi lurus lah. Iya. Karena kan hari ini apalagi kalau misalkan kita berbicara kasus-kasus di sekolah-sekolah negeri gitu ya. Ya banyak banget gitu kasusnya yang SNBP. Ya bukan cuma itu doang, pergaulan bebas. Iya. Terkait akhlaknya adab gitu. Iya, udah minim banget sih di guru aja dilawan bang. Iya, zaman gua ditentang bang sama guru ya bang. Ya minimal mah apa namanya hapusan mental ya, cuma diem kapur ya, nggak berani. Kalau sekarang emang ngadu ke rumah ya kan malah domel. Iya, ngadu ke rumah malah dia beli bokap. Habis itu keamanan. Nah, apalagi kalau keamanan nih kan kemarin tuh apa sempat muncul terbit terkait tingkat kepercayaan masyarakat terhadap polisi dan TNI itu kan ternyata minim banget. Terutama polisi sih, Polri. Itu tuh benar-benar rendah banget gitu kepercayaannya masyarakat. Makanya kemarin tuh Prabowo waktu di rapatnya, pokoknya lagi rapat bareng sama kabinet ini, jadi dia tuh salah satu hal yang ditekenin tuh itu terkait dengan polisi harus bisa menjaga integritasnya, harus bisa dipercaya sama masyarakat. Gitu. Presisi. Nggak tahu itu maksudnya nggak tahu itu menjadi pokoknya jadi bahan evaluasi buat apa Polri lah gitu biar bisa lebih bagus lagi karena hari ini polisi jadi problem banget di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Cuma nggak tahu juga itu setelah Sapik Pak. Ya itu Prabowo sendiri yang bilang, Prabowo sendiri bukan gua. Berarti presiden kita yang bilang. Gitu. Nggak tahu meskipun itu apakah bisa terrealisasi gitu setelah Bapak Prabowo ngomong begitu atau itu cuma sekedar. Tapi kayaknya mungkin terrealisasi ya. Jadi kemarin tuh gue sempat lihat juga tuh ada berita tuh ya kan Polri mengeluarkan statement bahwa untuk ujian masuk polisi gratis. Ujiannya. Iya, gua nggak tahu dah masuknya. Iya, itu lain hal bang. Ya minimal berapa ratus dah. Juta lebih. Ya gitu ya. Tapi tadi udah tuh ya. Dah keamanan terakhir. Keamanan. Itu sebenarnya 3 hal dasar yang harus dipenuhi sama negara. Nah ini tadi gitu. yang kita bahas tuh 3 di Indonesia tuh kayaknya belum ideal banget. Iya. Makanya hari ini berantakan banget.
Nah, gambarannya gimana bang? Seideal apa sih yang lu tahu dalam apa namanya agar terrealisasi 3 dasar ini gitu? Maksudnya ada contoh nggak gitu? Ada. Ya, barangkali masyarakat tahunya yang tadi kita bahas adalah Indonesia ini 3 ini berantakan gitu. Ada nggak sih contoh yang lu tahu? Gitu? Finlandia. Iya. Finlandia pajaknya juga gede Finlandia. Pajaknya gede. Tapi kan dia benar. Iya. Semuanya tapi terjamin. sebenarnya gini, kalau di luar negeri tuh mereka pajaknya gede gitu. Cuma kan itu berbanding lurus dengan Penghasilan. fasilitas yang didapatkan, feedbacknya Ya. dari negara tuh cukup ter apa ya istilahnya? Iya. Terrapih juga lah intinya Iya, gitu. Artinya masyarakat juga Ya meskipun masyarakat oke lah gue bayar jangan oke lah. wajib apa sih yang lebih wajib gitu kan. Yang penting pelayanan terbaik gitu. Bener gak? Benar kalau kayak gitu ya kan. Dan memang berbanding lurus juga dengan penghasilan. Iya dong. Iya, lapangan pekerjaannya juga dipikirin. Kan. GDP-nya. Kalau di sini penghasilannya tetap pajak yang naik ya. Iya. Dan lucunya tuh gini bang. Ntar gua ketawa dulu. Lucunya tuh gini. Gue sempat baca gitu ya. Ini hasil dari kalau nggak salah, gue pernah baca kalau nggak salah ini hasil penelitiannya dari BPS kalau nggak salah ya. Jadi sebenarnya tingkat angka kebutuhan hidup di Indonesia idealnya itu di Indonesia di Jakarta tingkat idealnya itu ada di angka 14 jutaan 14, berapa gitu sebulan itu idealnya gitu Sebulan. kalau kita bandingin sama UMR kita hari ini Sebulan bro. Sebulan bang 14 juta. 14, berapa sekian juta Ya, hampir 15. itu lah. Jakarta ya kita kan geser dikit dari Jakarta Iya. Masih nggak terlalu jauh lah. nggak jauh lah gitu kan Ya, kita tinggal di pinggir Jakarta, tapi main di Jakarta. Waduh, Iya Jadi benar. 23 juta. Iya karena jauh ya mainnya. Ada ongkos kita. Iya, bensin mah. itu tingkat idealnya gitu bang. Dan yang bikin lucu tuh hari ini kan orang-orang udah seneng dengan gue gaji gue ditanya lu gaji lu berapa di perusahaan gitu, gaji gue UMR bro gitu. Padahal set UMR tuh ibaratnya lu buat menuhin standar minimal lu hidup doang gitu. UMR tuh gitu. Iya. Bukannya lu sejahtera dengan UMR itu gitu. Nah ini tadi terkait kesejahteraan memang nggak termasuk dalam tiga konsep dasar tadi ya? Sebenarnya segini, 3 konsep dasar tadi itu kan akhirnya itu yang menjamin, itu kan kebutuhan pokok ibaratnya. Jadi gini bang, gini ya, gua tanya bang, lu kerja bang hari ini buat apa aja? Ya emang rata-rata sih pengeluaran buat itu. Kan? Maksudnya makanya ketika ternyata pengeluaran kita yang besar itu kan sebenarnya kita pengeluaran besar kan ada di pendidikan, kesehatan gitu. Sebenarnya 2 itu. Karena keamanan ini sebenarnya untuk menjamin ketiga apa yang tadi gitu ya, biar semuanya ini bisa terjamin lah gitu. Nah, ketika semua ketiga hal dasar ini udah terjamin oleh negara gitu ya, Bang. Apalagi sih ketika lu kerja tuh akhirnya buat apa lagi, Bang? Akhirnya kan cuma buat ya udah buat kesejahteraan lu istilahnya gitu. Jadi lu udah nggak mikirin pendidikan lagi, mikirin kesehatan lagi, keamanan lagi gitu. Karena ya nggak bisa kita pungkiri ya pengeluaran terbesar kita hari ini kerja tuh ya paling gedenya tuh di situ gitu. Benar. Ya udah lu tinggal cari uang ya buat makan, buat healing. Kalau sekarang ya udah. Itu apaan anjir ya udah apaan itu konsep Islam bang gitu. Jadi bayangin lu kalau misalkan lu hidup pakai sistem Islam gitu, set lu hidup tinggal hidup ya, tinggal hidup bang.